Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 5 dengan tema T atau to be tailored. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ujang Saputra, Adisa Lovena Agil Pamungkas, Clara Diastuti Suyatno, dan Reni Dwi Agustin. Baik, pada halaman selanjutnya, berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 7 kepada kelompok 6. Bagaimana cara menyelesaikan kurikulum agar efektif diterapkan di sekolah? Jadi, dari hasil diskusi kami, menyelesaikan kurikulum agar efektif diterapkan di sekolah membutuhkan beberapa langkah yang cermat dan terencana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu. Yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik. Jadi, kita harus melakukan analisis secara menyeluruh tentang kebutuhan peserta didik, tantangan yang dihadapi oleh guru, dan tujuan pendidikan sekolah. Hal ini akan membantu dalam menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Kemudian, yang kedua, kita harus menentukan tujuan dan standar pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Kita harus memastikan tujuan tersebut dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik. Kemudian yang ketiga, desain kurikulum. Rancang kurikulum yang menyeluruh termasuk pemilihan materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kurikulum harus mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mempersiapkan peserta didik. Kemudian yang keempat, pengembangan materi dan sumber belajar. Kita harus membuat materi pembelajaran yang menarik dan relevan dengan menggunakan berbagai sumber daya, termasuk buku, materi daring, perangkat lunak pembelajaran, dan aktivitas praktis. Kemudian yang kelima, pelatihan guru. Kita harus memberikan pelatihan kepada guru tentang kurikulum yang baru, strategi pengajaran yang efektif, dan penggunaan alat pembelajaran yang tepat. Dukungan berkelanjutan juga penting untuk membantu guru mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Kemudian yang keenam, evaluasi dan revisi. Kita harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan implementasinya. Dengan feedback dari guru, peserta didik, dan orang-orang yang berkepentingan lainnya, dengan melakukan revisi yang diperlukan dapat meningkatkan kualitas dari kurikulum tersebut. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dan komunikasi. Libatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, peserta didik, orang tua, dan staf sekolah lainnya dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Komunikasi terbuka dan kolaborasi akan memastikan dukungan yang kuat dan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, dengan cermat dan memperhatikan konteks lokal, kurikulum dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif di sekolah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana melakukan proses pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar peserta didik dan materi yang diajarkan tersampaikan. Guru sebagai fasilitator perlu melaksanakan asesmen diagnostik sebagai langkah awal membuat pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, setelah mengetahui gaya belajar yang disukai peserta didik dan membuat sintaks atau langkah pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, akan tetapi tetap memperhatikan materi dan capaian pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai. Baik, terima kasih Mas Ujang atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa saja cara yang dilakukan ketika pada saat pembelajaran menemukan kendala dan harus mengubah proses pembelajaran.
Jawabannya yaitu ketika menghadapi kendala dalam proses pembelajaran yang memerlukan perubahan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kendala. Perhatikan dengan cermat apa yang menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran. Apakah itu terkait dengan teknologi, pemahaman materi, atau faktor yang lainnya. Yang kedua yaitu evaluasi alternatif. Tinjau berbagai alternatif yang mungkin dapat mengatasi kendala tersebut. Misalnya, apakah ada platform teknologi yang lebih baik, strategi pengajaran yang berbeda, atau materi yang perlu disesuaikan. Yang ketiga yaitu konsultasi dengan rekan kerja. Diskusikan masalah yang dihadapi dengan sesama pendidik atau staf pendukung. Mereka mungkin memiliki ide atau pengalaman yang dapat membantu menemukan solusi. Yang keempat yaitu adaptasi rencana pembelajaran. Sesuaikan rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi. Misalnya, ubah metode pengajaran, atur ulang jadwal, atau tambahkan sumber daya tambahan. Yang kelima yaitu komunikasi dengan peserta didik. Jelaskan situasi kepada peserta didik dan ajak mereka berpartisipasi dalam mencari solusi. Dorong mereka untuk memberikan umpan balik dan saran tentang cara yang mungkin dapat meningkatkan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Setelah mengimplementasikan perubahan, pantau efektivitasnya secara teratur. Lakukan evaluasi untuk melihat apakah perubahan tersebut berhasil mengatasi kendala atau masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pendidik dapat menghadapi kendala dalam proses pembelajaran dengan lebih efektif dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Reni. Baiklah, nomor 4 yaitu, apakah penting keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran? Jelaskan. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran sangatlah penting karena memberikan manfaat pada peserta didik. Yang pertama yaitu peningkatan motivasi belajar, nomor 2 yaitu pemahaman lebih dalam, nomor 3 yaitu mengembangkan keterampilan kritis dan analitis, nomor 4 yaitu pengalaman belajar yang lebih beragam, nomor 5 yaitu meningkatkan retensi informasi, nomor 6 yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Dengan demikian, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kinerja akademik mereka, namun juga untuk pengembangan pribadi dan sosial mereka secara keseluruhan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.